Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada hari Rabu 2023 bertepatan 25 hari bulan tanggal 25 bulan 5 2023. Kami kedatangan tamu yang terhormat pagi ini, Bapak anggota Dewan dari Pekanbaru Riau. Ini DPRD Kota Pekanbaru pagi ini hadir untuk menghadiri warga dan sekitarnya di Gang Jalan Bakti. Bapak Zulkarnain, DPRD Pekanbaru, hadir pada pagi ini di Jalan Impres, Gang Ikhlas, Jalan Bakti. Assalamualaikum. RT berapa nih? RT 1. Ini RT-nya Pak. Iya, Pak kan Pak Sarwan. Kita kan 3 RT. Pak Sarwan. RT 3 kita. Pak Yusri. Jadi yang paling banyak penduduknya ini nih. Ini rencana jalan ke mana? Jadi inilah Pak, gimana supaya lebih bisa dinikmati supaya lebih layak ya. Saya kan Jadi coba pergeseran Rian ini. Bulan depan kan pergeseran. Kalau bisa kita masuk. ya gambarnya Iya. kan kalau dari satu kita masuk depan rumah ini kan Iya. ini lurus Ini tembus nih Pak. ini tembus ke apa ke kedua. RT 2. Jalannya. Kayak di Iya. Solo. Nah, jadi ini Tapi kan ini dulu ya. Ini yang ketinggalan. Nah, ini Apa namanya ini? Gang atau jalan? kalau di depan tuh kan udah dibuat nama jalannya Pelamboyan. Ini Pelamboyan. Bakti ya. ya. Ini Bakti. Yang Pelamboyan itu rusak ya, perbaikan ya. Perbaikan itu. Jalan Pelamboyan tadi ya Pak ya. Iya. Kalau itu dulu sinyalisasinya kan masih wali kotanya almarhum Herman Abdullah. Jalan atau gang tuh? Jalan Pelamboyan. Ya. Yang mana tuh berarti? Ini ya. Yang tadi. Depan rumah. Depan rumah. Itu Pelamboyan. Baru ini ya, Pak. Ini Jalan Bakti. Kalau ini kan dibuat jalan Pelamboyan ya. Jalan Ikhlas 2 itu lagi Pak Zul. Yang lewat tadi Pak. Oh yang tadi. Itu paling 100 meter nggak cukup. Itu gang Yang di lah. atas sudah bisa Jalan. Gang Ikhlas Ikhlas. Jalan Ikhlas 2. Ini dari jalan Pelamboyan tadi. Ini jalan Bakti. Berapa kira-kira panjangnya Pak? Jalan Pelamboyan itu berapa ya? Berapa tuh Pak? Di Ada 1,5 ada yang dari ujung sampai ke sini. 300 sampai ke Enggak, yang Pelamboyan ya. Pelamboyan. Pelamboyan ini kan rusak. Iya. Yang menyatu tuh Bang. Dari RT 1 ke Rusak semua. Iya.
Dia nyambung nanti ke Nyambung ke ke RT 2. Itulah tembus ke musola doang musola. atau ban. Lebih kurang 1 kilo lah itu. Itu lah. Ya, lebih kurang. Oh, enggak sampai dong. Nggak sampai. Nggak sampai. Nggak sampai. Paling 300-400. Iya. Hah? Ini yang dari simpang ini Ada sekitar 700 tuh. 700 ya. 700. Pelemboyan tuh 700-an. 700. Lebaran berapa? 4 tadi. 4 lebar. Kalau ikhlas 2 tuh Kalau sekitar 100 meter. Kalau ini kan rusak. Kalau gang ikhlas jadinya. Iya, gang ikhlas Ke 2. jalan ya. Ya, gang ikhlas 2. Enggak cukup 100 tuh ya. Terus tadi apa RT ya? Ada ini kan rusak. Dari turunnya itu. Ya, itu rusak. Kita anggap 100 aja lah Pak. Iya, 100 Karena meter. konsultan itu nggak mau dari berapa? 3 meter, 3,5 meter tadi Pak. 4 Kalau cara meter lebar. baru yang ini, Ya 100 memang. jalan apa namanya? Mati. Mati. 100 meter pula lagi. Apa? 4 meter nak. Kali 100. 100. Itu masuk kan baju? Mana? Yang kotak pajak tadi. Dulu. Ini Iya, juga, Pak. ada ya. RT 01 ya Pak ya? Iya. Iya. Di depan Mas Heri itu. Ambil. Kan Mas Heri itu. Ini sebenarnya timur atau Maharatu. seberang sana baru sebelah timur. Iya. Batasnya ini tes. Lah di dalam maunya. Dia maunya Daripada nangin aja lah Bu. YouTuber nih ngeri ya. Luar biasa. Ya, karena hanya yang kemarin, yang aspirasi kemarin yang ini lah bang, yang distrik, Ya. itulah masuk ke sini. Oh itu. Iya. Yang situ ya. Itu pun pas waktu reses yang di RT 2. Tapi kalau RT 1 belum pernah. Cah, Waktu resenya warga kita tak ada juga ya datang. Atau orang itu nak mau nak ngundang gimana? nampaknya itu. Enggak ngundang. Dia kalau ngundang kan jelas dia berbagi ya. Pak. Pak RT siapa nama nanti kan? Longser, Iya. Pak, longser. Saya. nama panjangnya Pak. RT terlama. Berapa tahun PRT? Tahun 96 lah. Masih lurahnya masih Johanyo. Nomor kontak apa? 0822 8674 6 74 4 6462. 6 ada namanya Andi yang itu dia yang turun nanti. Tentu bapak ada kontaknya nanti minta dampingin ya. Mau survei nanti. Ya itu survei. Saya kan upayakan memasukkannya kan Juni nanti pergeseran. Sekarang kan kalau murni perubahan itu kan tak ada lagi Pak penambahan. Baru ada nanti murni gitu kan. Iya. Jadi di pergeseran itu dana yang mana bisa geser tentu dana-dana apa pokok-pokok pikiran kita kan pikiran kan pokir namanya ini yang dana kan nanti yang dikirimkan. Tapi kalau misalnya tak cukup mungkin yang penting kan progresnya ada dulu supaya nanti di 2024 bisa selesaikan gitu ya. Kok tak usah repot-repot lo. Saya puasa ya. Puasa. Oh. Puasa pula Bapak. Ini berapa kakak kita? Enggak, Kita, enggak Harus 300. kalau kakaknya yang menetap punya kakak kelurahan sudah mulut timur paling banyak dia 95. Lihat juga ke sini Pak Jul. Ya cepatkan aja tuh. Kita gini gini aja. Nampak semua ya Bang ya? Nampak. Foto ya Pak ya. Foto. Oke.
inilah kayak jempol lah. Oke, mantap. Ah, mantap. Oke, sip. Dah. Dia dituang sendiri ke dituang sendiri aja. Iya itu dia. Pak Sarwan itu ya anggota saya. Zulkarnain. Iya. Kan Pak Zulkarnain. Iya. Pernah kita jumpa. Iya, ada, pernah Pak. kita jumpa itu makanya. Sekolah jalan Pak Zulkarnain. di Jalan Bakti Saya kemarin kan udah bilang juga dan sama Jalan Pak Sarwan. Flamboyan di Nah, Kangkras. tolong Pak, anu apanya, anu balik udah tempel depan rumah, saya bilang gitu. Ada kan- Aku balik itu sama kasih tahu nanti sama Pak Zulkarnain, saya bilang. Cuman nomor belum turun lagi Pak, sabar aja dulu katanya. Dia gini, saya cerita sedikit ya Pak ya. Udah ada DCT-nya belum? Nah, saya ini kan maju Pak, diinstruksikan partai balik lagi ke sini. Karena kenapa? Karena Bukit Raya Marpayan Damai itu terpisah. Iya. Khawatirnya nanti kemarin kan suara Pak Sarwan itu hanya Marpayan Damai itu Pak sekitar 200 nih. Nah, jadi kan kompilan ini kan 200, Pak Sarwan itu 200. Karena suara bersama Bukit Raya itu 400. Jadi suaranya kalau dihitung sekitar 200. Saya khusus Marpayan Damai ini 1200 sekian itu. Itu makanya begini. Saya kan tak mau juga mengadukan dia kayak gitu kan. Tapi kalau saya nak masuk di sini Pak, kursi P3 itu kan tinggal satu kan Iya, Pak. tinggal satu. Takut nanti tak dapat Pak. Nah, situ. Makanya saya kan penting saya sampaikan sama Pak Ustadz, dapat diskusi sama warga. Kalau misalnya dia didukung gitu kan oleh warga, punya harapan lah. Ini bukan saya cuma ndak, gitu kan. Ya suara yang didukung itu hilang gitu Pak. Saya ingin kalau memang kan saya tentu cari suara sini Pak. Karena saya itu RW 1, RW 2, RW 3 saya udah masuk di Sidomulia Timur. Makanya saya arah ke sini belum saya kan saya melihat gerakan dia. Tapi kalau memang dia sudah punya gerakan, kan tak mungkin saya saya matikan. Tapi kira-kira warga memang full nak dukung dia. Tapi kalau tanggung-tanggung, ini mohon maaf ya Pak ya. Tentu lebih baik saya ngambil Pak. Iya. Kan itu. Daripada lepas ya Pak. Daripada lepas. Iya. Sama nih di Sidomulia Timur itu saya gempur terus tuh Pak. Dia itu RT 1, RT 2, RW 1, RW 2, RW 3 sudah arah ke Pasar Pagi. Ya. Itu saya udah masuk. Di seberang sana Arifin Ahmad, seberang sana RW 12, insya Allah saya udah masuk juga. Ke sini saya itu kan memikirkan dia. Nanti kan enaknya dia pikir sama Pak Minka kemarin kan open saya juga. Daripada ke partai lain larinya Bang, lebih baik kami ke Bang katanya kan. Caranya gimana Pak saya bilang kan. Ya kalau ini kan tak usah sosialisasi, tak usah mereses. Ini kegiatan lapangan turunkan seperti itu contoh kemarinnya dari kota Pak ya kita bagikan sembako kan. Soalnya bagikan termasuk juga lewat Pak Sanidi. Pak Sanidi kan hitung itu. Tapi kalau dia juga kata Pak Sanidi sama Pak Nato didorong berat juga gitu. Nah, ini yang kita pikirkan. Ya setengah main dia Pak. Ya, saya bukan menampakannya kan. Saya juga di politiknya buta. Sekali cuman karena dia mainnya tuh setengah jalan putus. Tidak bilang bikinnya terus. Hanya saya kan yang udah dibinanya kalau itu saya Pak iya hanya kan saya itu tuanya dia kan tiba-tiba saya penuh dia akhirnya saya kembalikan iya tadinya memang Dia kan kemarin saya bilang gitu. Saya temukannya seperti kemarin mau saya selaku di pemerintahan paling rendah yang punya wilayah. Jadi saya ini kan nggak bisa menolak memilih ke salah satu partai mana yang mau. Tapi kan kalau tadi taruh balihonya di Pampang fotonya Pak Zulkarnain dari provinsi
anu Pak Sarwan di kota orang kan mau nempel baliho pun di depan rumah kan tidak mungkin lagi mau ditutup itu Iya, kan. iya, iya. Nah, itu tolong cepat saya bilang gitu. Nanti saya nggak bisa nolak saya bilang. Iya betul tuh Pak. Saya nggak bisa nolak. Belum turun lagi nomornya nih Pak itunya. Itu nomor saya Pak. Pak. Iya, Pak. Jadi saya PRT kan Pak Jul kan 3 prodi itu. Iya. Saya 3 prodi itu memang Iya. Sama beliau. sama. Keliling. Bukit Raya pakai. Iya, itu makanya kalau Pak Sarwan kemarin kan sama saya kan dia seperti tak percaya kan. Orangnya preman kan. Padahal kalau saya terus terang aja saya itu mungkin kenal dari Demokrat itu udah 2 periode dia itu orang Danau itu. Saya nggak sulit saya waktu zaman itu dia percaya. Saya cuma hubungi aja wilayah TPN. Kalau kau bantu 10 suara mah ngomong mau percaya mau tidak ini duit. Saya 10 suara cuma paling tidak keluarga kau saya bilang. Saya nggak pakai itu. Dari Demokrat zaman itu dia Sambil diminum. orang Danau tuh. Sambil diminum. Oh puasa. Itu ini umpamanya. Kan paling enggak keluargamu jamin enggak 10 dapat tiap TPS. Nah, itu aja. Kalau saya mainnya dulu kemarin itu cuman Pak Sarwan nggak begitu mainnya sama saya kan malah saya dijauhi dipanjangin pakai. Jadi begini lah Pak. Kita yang kalau saya ingin mengklaim itu saya pengennya memang apa namanya bukan untuk ini jaga saya nggak Pak. Saya itu Pak di sana area apa kalau Pak. Jadi saya itu kayak pengen itu Pak kalau bisa itu sebenarnya. Jadi beginilah kalau saya itu bisa serah-serah pertama tentu saya pertama. Yang kedua tentu kalau sebagian ke Pak Sarwan silakan. Harapan saya itu minimalnya tentu ketiga supaya kita itu bisa bersama. Kalau bisa saya itu ngomong kawasan kita ini mau saya itu dijawab ya. Nah, iya. Ya begitu. Apa artinya harus kewajiban saya Pak? Insya Allah tentu saya tunaikan. Tidak bisa saya tunaikan Pak sekaligus tapi berhasil bertahap. Karena ini mendadak-mendadak ada. Tapi kalau kemarin di Desember Pak, Desember kemarin Pak, tuntas nih Pak daftar nih. Kalau Desember kemarin Stasiun Musrembang. bukan, kita kan punya dana yang bisa kita masukkan Pak. Selain Musrembang itu kan sebetulnya apa namanya sulit saya bicara Musrembang. Ini kan kadang-kadang kan mainan ya, mainan dari yang apa nih dari ilmu. Coba kita mau saya berapa kan Musrembang. Saya Nah, ini jadi di situ. ini dari mana pula ini 1 kilo 300. Makanya saya catat semua nih Pak. Kenapa? Ini tetap akan jadi pokok-pokok pikiran saya Pak. Artinya walaupun misalnya tak terkejar semua, saya berharap ada yang kita laksanakan. Artinya ada progres kita di tahun ini. Misalnya ada yang tidak terkejar, teman-teman ini. Ini saya upayakan yang inilah, ini paling utama nih. Tapi mungkin orang ini selesai dulu kerjaan. Nah mungkin kan orang kerja rumah kerja itu hancur juga jalan ini Pak. Ya, Pak. Ideal aja orang. Ini yang bangun rumah siapa? Warga. Kalau maunya dia aja ngeras kerja baru kita selesaikan. Ya. Karena dia emang kayak nanti kita utamakan lah ini yang 100 kali yang ini 100 kali 4. Artinya tanahnya tidak ada masalah ya Pak. Insya Allah nggak ada masalah. Karena saya abang agak trauma sedikit dia tuh di Jalan Citrawasih Tangerang itu hanya cuma tebu kok, pokok tebu. Orang kan mau kerja udah pasang apa namanya ring ya kiri kanannya, nah tebu. Diminta lah menunggu tebu itu besar Pak. Dia akan kasih tebu itu harus besar dulu udah dipanen.
sampai ribut udah pakai parang. Ini kejadian tahun 2011 lah. Dilematis Iya. lagi. 2011. Di sini Pak, orang pemikiran udah maju Pak. Sedikit cuma karang itu tuh terkendala. Kalau nggak jalannya bagus, gimana kita mau masuk itu aja. Ujung-ujungnya diganti rugi lah. Ganti ruginya mau tak mau tentu kontraktor itu juga yang Pulau Tugu itu Pak 1 juta. 1 juta. Orang ini kan dari mana mau lihat udah ada. Ini sudah di box, hanya di tempat dia itu aja yang Tugu itu tidak boleh di box Pak. Ini kiri kanan udah bikin ke ini apa piring-piring namanya. Nah, di situ. Kiri kanan tuh. Ya, inilah kiri kanan tuh. Apa setengah Tugu itu lah. Lobby kan kita harus bicara itu juga. Mulai orang tuh udah udah kerja. Ya, padahal dia mulai itu kan sewanya harian gitu kan. Iya. Nah, lobby akhirnya terbayar lah 1 juta. Terbayar lah oleh yang kerja 1 juta. Tapi itu berapa banyak dari gitu kayak inilah. Sekedar informasi Pak, kan tadi ada Bacalek 2 tuh, itu 1 pasangan. Iya. Memang 2 orang itu untuk kecamatan Marwaya. P3 Yang nih. dari ketiga. Bertujuh kita Pak. Iya, yang saya tahu memang 7, tapi Ya. Ada Sanu lagi Pak siapa Afizal, ada Pak Bambang. Laki-laki kan ada 5 yang di RW kita ini di RW kita ada Pak Sarwar. Di sana tuh Ibu Nur Aini. Entah masuk Maharatu, entah lah. Iya, dengan Nur Aini itu tahu ya Pak ya. Orang kantor gubernur baru pensiun. Iya. jadi setiap partai itu 10 orang 7 jadi 18 17 partai 18 sekarang. Katakanlah mungkin 17 ya enggak. Sambil Ya, sambil lah Pak. Puasa ya. Iya. Udah rutin Pak. Apa-apa. Saya puasa Pak. Oh iya juga. Puasa. Pak Samir itu kirim salam. Oh, dia kerja, benar. Kerja. Iya. Pas pulang lagi impor kan, Iya. tak bisa ditinggalkan Pak. Mungkin nggak kuliah. Ya gini aja nanti Pak Ustaz. Ini dipakai kecil aja dulu kiri kanan jalan ini. Nanti kan dulu ini kan menurut saya sekarang pagi ini nanti terima kasih banyak Pak. saya dihubungi Ini adalah Pak atau lewat dumpet dan hari itu terparit begitu kan orang sedang senang. Jadi mana ada baru pun nanti ada seperti itu kembang nanti kan wabarakatuh. akan nanti turun pula nanti kan pemurungnya mau kerja itu bingung dia. Itu jalan tuh pada kecil-kecil aja gini udah. Tapi nggak nampak badan jalan tuh. Jadi nanti saya dihubungi nanti enak saya bawa ke sini nunjukkan ini jalannya. Cuma kalau seperti ini kan belum ada terbentuk ini. Iya. Ya gotong royong lah warga kan masuk di jalan dapat yang mana ada rumah sini gotong royong kan saya terbentuk dia enak jadi bawa saya nanti membawanya sini saya dihubungi nanti mana lokasinya jadi saya nunjukkan lokasi aja udah ada terbentuk dia pariknya nggak perlu dalam Yang penting tempat alir air nah atau jadi dia hujan. udah nampak dia badan jalan itu udah nampak tuh Ya ini juga datarnya agak juga. jadi kan nggak nampak dia badan jalannya. Makan Bang Fir. Iya ya. Makan, Bang. Benar kalau kata Pak Abdul itu saya ngomong jauh depan rumah Pak Siwa tuh mana ada paritnya tuh gara-gara itu tuh lihat itu di kiri kanan tuh kan parit tuh ditutup semua tuh Itu apa siapa? Pohon siapa tuh? proyek saya dulu tuh waktu material mana udah 1 kilo 300 meter maka sampai dia ke Penasu sampai ke RT 2 tuh kan proyek saya RT 2 dulu
dari Herman. Tertulis itu loh, sebelah barat tertulis itu. Jadi tidak bisa, apabila lebih dari yang tertulis di surat tanah, berarti sudah mengambil hak orang lain, berarti sudah menyerobot. Kan itu berhak masyarakat itu tuh menertibkan. Seperti parit umpamanya ditutup, diukur kok parit ditutup, kan itu berhak masyarakat membongkar itu. Nanti kan itulah selalu kita komunikasi dengan RT. Kita aja mau membangun tidak leluasa masalah membangun gitu, nanti tahu-tahu termakan jalan. Terus itu Pak Jadi RT, kita itu kan berarti tanah jalan yang lebih setengah meter di depan rumahnya itu kan Pak RT. Itu dibikinnya gundukan Pak RT untuk masuk ke rumahnya. Dihabiskannya sampai ke jalan aspal. ya berarti itu kan sudah pakai jalan, mengambil badan jalan. Yang Nanti punya kan itu badan tuh jalan. Terus dia nyuci mobil itu Pak RT, airnya itu ke tempatnya Mbak Sum semua. Airnya ke tempatnya Mas Heri. Airnya itu mengalir. Itulah kata kami Pak RT. Tapi fitnahnya kami mengambil tanah jalan. Dibilangnya kami yang mengambil tanah jalan. Udah naik fondasi badan Ini kita kan. Pak Haji ini tak mau dia ngomong. Katanya gini, iya Bu, itu orang yang lama yang bangun rumah kami, katanya gitu. Mana ada Tak mau dia istilahnya kan ngomong sama ibu tuh. ini batasnya. kita tuh kan Pikirannya tidak bisa kita Mau nih. mengambil itu makanya selalu kita membangun Jadi, rumah jadi, itu kan tidak oke kan? habis. Dia Kita bukan, sisakan saya buat di 20 sini Pak. senti dari sepadan sepadan itu kita sisakan. Saya tambah lagi, makan tanah saya gitu. Nah, nanti kalau misal Pak ada bisa rencana minimal kan paritnya sebelah. Ada nggak yang kurang Ini Kalau parit sebelah bisa Pak. Saya kemarin kan sama Pak Ustadz ini coba kumpul masyarakat itu Pak Ustadz. ya? Saya sampaikan di rumah ini, nanti saya nanti yang berbicara biar kita aktifkan minimal kita gali parit berapa upah dan berapa batu bata habis, berapa semen, nanti kita gotong royong. Baru nanti kita undang salah satu partai, nanti saya bilang lagi sama Pak Ustadz di rumah ini itu Pak Doa sudah terbentuk jalan tuh, baru kita undang nanti salah satu partai nanti untuk seminisasi, saya bilang begitu. Tapi nyatanya tidak. Saya masih ingat persis berapa lah kalau umpamanya dia 20 juta, kalau iuran kita masyarakat di sini paling berapa ratus ribu satu kakak. Hah? Pekerjanya berapa diborong. Jadi kan bersih dia, rapi dia. Saya bilang. Kurangnya Tapi kita kalau begini, tambah. bersih dia, rapi dia. Coba diukur berapa ratus meter, saya bilang. Mau sebelah, mau kiri kanan. Yang jelas sebelah dulu. Ya, Cuman itu ada aliran pembuangan. Untuk kalau tidak jalan hancur Pak Ustadz. Sebentar ya. Seminisasi ini kalau nggak ada Nah, parit air itu hancur tajam dia. dia tuh. Iya Tegenang dia. tajam. Nih, aliran Gesekan apa kita kendaraan aja lagi kan, gesekan nih, kendaraan. depan rumah kita nih aja aliran bikin paret. Itu masih sempat saya bilang lagi sama Pak Ustadz nih doa. Kalau nanti jembatan di rumah Pak Ustadz itu nanti itu makan badan jalan saya bongkar, saya bilang. Enggak gitu saya bilang hari itu. Nah, Udah tuh jalan selain jalan akses ke sana, ini tak ada jalan lewat. Ini yang harusnya sekarang tuh kita jalan tembus itu yang penting. yang saya nih yang paling saya utamakan kelas 2 nih hidup. Iya itu dia. Ini nih hidup, ini nih kelas 2. Ini pas Digali jembatan ini parit. kecil loh, jalan di Kecil. jembatan itu kecil. Jadi enggak fokus, aspirasi masyarakatnya kemarin tuh. Iya. jadi enggak fokus di kelas 1 aja. Kalau saya fokus saya ke kelas 2 ini. Jembatan itu sampai naik ke atas ini ke rumah Ya. Pak Amrijal. Makanya ini harapan saya itu jalan Fokus ini itu bisa aja. Jadi tembus. air pembuang Jadi itu tuh di depan rumah si Jul tuh aksesnya di bisa sini. parit. Itu dia. Jadi air dari sini bisa ini ngalir ke sana. tembus nih. Iya tembus. Tembus. Kalau ada orang di sana tembus Pak, cuma Iya. itu masih tanah semua. Nggak ada orang. Tapi rangka jalan ada. Ada. Ada rangka jalan, ada ini. Berarti bisa kita tembuskan kalau memang ada rangka jalan yang tidak bermasalah kan. Ya Pertama, berarti kan ini kan tembus kan? Tembus. Untuk sampai saat ini Iya. hanya depan rumah saya yang ada parit Pak Jul. Yang lain belum ada. Itu makanya saya bilang kalau kelas 1 di parit, Iya. kelas 2 di parit, sampai ke sini ke depan rumah Pak Bastiar, sampai ke sini airnya udah kering loh nih, terbuang ke sana. Saya fokus itu aja kemarin itu aja dulu. Kalau ke sana nantilah dulu. Tahap kedua tuh. Ya, lewat dari belakang rumah aja paretnya. Ya udah dia apa nih? Nah, bisa di parit Kan sudah dibuat. kami apa ini? Udah kasih parit nih. Nah, kalau dibuat parit antara
anu Kapling. Pak Baktiar dengan ini. Iya. Itu kan kita berugi aja 10 cm kan udah ada air, udah ada penimbangan kita udah jadi. Terus kita itu rugi saya 10 cm enggak. Tapi kan Kalau bersih. itu rugi itu enggak jadi-jadi Nggak jadi itu. Nggak jadi-jadi. Rugi 10 nanti akibatnya kan Kalau saya kelipatan- berpikiran kelipatan lebih di banyak akhirat. tanah orang saya pijak-pijak daripada tanah saya sendiri. Ini nih Pak Baktiar punya nih belum tentu tiap sudut Pak Baktiar pijak itu. Nah, itu masih banyak tanah orang lagi. Jadi itu makanya kita 10 cm. Ini kemanakannya Pak Firdaus ini. Pak Baktiar 10 cm udah buat parit. Tembus pembuang ke sana udah kering ini dah. Ini nih. Udah kering ini. Ini kita mau mengalah Pak kan. Mau mengalah. Terkadang orang ini kan dia malah lebih diambil Ada lagi kiri kanan belum ada. dari ukuran tanah dia. Depan kita udah dibuatkan. Ukuran tanah dia 10 kali 10 bisa diambil 10,5. Udah menyala dari surat kalau diambil 10,5 10 kali 10 tanah dia diambil 10,5 atau 11. Berarti kan nyerobot tanah orang di surat tuh. Ini nggak bisa kita bohongi kok, meter mana bisa berdusta, nggak bisa. Karya meter dibangun orang dobrak, kan itu nggak bisa dibohongi itu. Iya bang, aku sekitar rumah dia. Ah, iya, iya, iya. Oh iya oke bang. Iya. Jadi itulah nanti kan gimana kalau ini dibuat dulu seperti badan jalan, kalau paritnya belakang rumah Pak Baktiar itu kita bentuk nanti berapa lah batu bata habis itu, nggak sampai 2.000 saya rasa buat parit antara Pak Baktiar dengan kemanakan Pak Firdaus. Air pembuang dia pun lancar, air pembuang dari kita pun lancar, air dari sini bisa ke parit itu. Sebenarnya Pak Jul, sesuai dengan regulasi perumahan, undang-undang perumahan, memang setiap rumah itu wajib itu perumahan perkotaan itu ada sanitasi dan gotnya, dan pakai pohon juga mana. Iya. Makanya pengembang-pengembang melalui organisasinya REI itu dianjurkan kalau rumahnya seperti ini harus ada kewajibannya pohon, kewajiban baru. Iya pembuangannya harus jelas. Cuman karena kita ini di perumahan secara individu, Iya. tidak ada sosialisasi, tidak ada edukasi dan pemberitahuan, makanya kita nggak melakukan. Kebetulan saya bikin sendiri. Iya sama udah tuh pastilah gini, siapa bangun belakangan dia lebih tinggi pak. Sehingga yang bangun duluan Iya, itu dia jadi duluan, rendah. kita Bisa duluan rendah. Orang sasaran yang kemudian aja. nanti kan ditinggikan ya supaya nggak nyampe ke rumah dia. Datang lagi nanti tinggikannya lagi. Kita yang pertama ini paling rendah lagi. Di situ nih. Itu kalau nggak ada paritnya. Ini masalah drainase ini memang kayaknya belum ada pemahaman bagi masyarakat. Makanya sekarang itu kan kalau kita mengajukan seminisasi, tetap di situ tuh kan dikala konsultannya turun, itu juga nganukan balik drainasenya yang diupayakan duluan. Iya bang, iya bang. Bentar bang, aku catat emangnya. 0822 68 74 58 20 08 22 68 74 58 20 ya. Siap bang. Nah, nomor apa Pak Wiji? Nomor apa nih kok? Ah ya, oke. Yang tadi ya. 57 ya. Kita telepon WA malahan tak aktif tuh bang. Oh itu iya. Jadi iyalah. Iya. Aku sempat ya jadi. Iya. Besok akan dibangun mulai kan. Iya. Jadi kalau kita bantang paritnya nampak badan jalannya kan tahu kau membangun. Parit besok pembuangnya tuh yuk ini mak mengecek kok.
Iya. Pak Am enggak. Oh kini yo masih hidup ya Pak, masih badan sana. Tapi cucu Pak Am cucu Iya, suatu saat satu saat pasti akan terjadi konflik. pergeseran ke keluarga. Cucu Pak Am, Hah? Cucu kemenakannya. Hah? Karena itu akan kita tinggalkan. Iya. Beberapa dekade nggak beralih. Nah, tahun ini mungkin 10 tahun lagi akan terjadi pertengkaran bersaudara kalau tidak diaktifkan. Betul tuh Pak RT. So, generasi itu Untuk kan generasi iya, penerus. generasi Nah, penerus. sekarang yang tidak ada permasalahan, awak baru sana kok pemilih, tapi tidak dipikirkan untuk cucunya bisa. Cucu tuh kini kok mama, maaf nih, kata dong, mamanya Firdaus akak main, ya kan? Tapi anaknya ini dengan anaknya beda bin. Iya, Nggak ada berbicara. Iya. Ini terjadi Pak, tadi saya di RW 4 RT Cuman 2 di adat. di Sidoarjo Iya, Timur Nah, itu di terjadi. adat dia. Gitu juga ya? Baru Iya, sana. masalah jalan sini ditutup. Akhirnya saya turun tuh di 2 tahun yang lalu. Turun saya tuh kalau akhirnya tuh dikasih lah jalan tuh Kare, khusus kecil sepeda orang, motor. bukan saya. kare. Memang kenyataannya Jadi yang begitu. terkurung itu kalau mobilnya mulai dari sekarang. numpang di depan. Oh, aduh. Keluarga awalnya dari neneknya itu. Sehingga pas lapisan berarti generasi Iya, ketiga lah, ketiga. ketiga keempat. Jadi dia Nah, nih itu. Pak dekat nih. RW 4 RT 2 Sidomeli Timur. Tibanya kan masuk jalan rambutan sebelah kiri masuk dalam itu. Nah, terjadi itu. Saya yang turun kan akhirnya dikasihnya jalan lah. Kira-kira pas sepeda motor lah Pak. Dia kan punya mobil nih yang terkurung nih. Mobilnya taruh di depan. Plaza nitip ya. Seperti ini nanti Terjadi. untuk generasi Hanya kedua, baru ketiga. generasi yang ketiga ya, generasi ketiga. Generasi ketiga dia. Kita udah nggak ada lagi di dunia. Dia masalahnya generasi ketiga dengan pamannya Pak. Nah, Yang terkurung ini pamannya. Iya. nah, itu. Jadi itu makanya saya selalu aktifkan itu. Berarti ini kasar untuk kedepannya bagus apa tidak pikirkan dulu. Ya, kita harus berpikir berkelanjutan. Ya. Sehingga kan ada yang di situ saya dengar, iya Pak, katanya kan uang itu tidak ada adik-beradik. Oh. Gitu ya dia bahasanya. Uang itu tidak ada adik-beradik. Pantaslah saya bilang kita dijajah oleh Belanda itu 3,5 abad. Tuh, cuma makanya mungkin Kau ke situ lari dia Pak. akan ingat. Dijajah dia bilang, 3,5 abad. ya, Karena cucunya masih filosofi hidup. kita seperti Nanti itu. di anaknya tuh di cucunya ini tanah datuk saya katanya karena atas nama Suito masih madrasah. Tolong cepat dipikirkan dia apa tuh pengurus tuh saya bilang. Sekarang Suito masih bisa. Jim Suito lupa narik napas. Sama siapa kita tanya lagi? Jadi Pak Ustadz, Pak ART, saya izin karena ini ada pertemuan di dekat belakang Masjid Al-Manar. Ada perumahan itu, ada juga Oh di BSA. biasa namanya di belakang Al-Manar. Tapi saya menarik tadi Pak Jul terkait dengan yang Pak Jul jelaskan tadi konsekuensinya Pak RW dengan Pak Jul itu tadi gitu. Iya. Ketika kita tidak punya konsekuensi hal yang seperti dijabarkan tadi akan terjadi pecahnya suara akhirnya kursi yang satu itu lepas jadinya. Makanya saya boleh bertanya Pak. Kalau saya bertanya tuh tentu dua alternatif lagi. Berikan ke Pak RW atau berikan ke kita. Itu aja lagi Pak. Iya, kita harus memilih. Situ ya kan. Kalau sama saya Pak ya. Ya. Sekarang ini kan bagaimana Bapak ini udah turun sosialisasi. Sekarang ini kan hanya sekedar beberapa orang di pemuka masyarakat. Iya. Jadi kalau Bapak umpamanya turun sekali lagi nanti apabila sudah bisa kita kampanye terbuka, ya jangan pula Bapak sekali ini aja datang ke sini. Insya Allah mudah-mudahan nanti kan saya undang Cari juga warga memperkenalkan momen yang lebih ramai ya Pak RT ya. Jadi begini Pak, saya bukan tak mau ya untuk itu yang saya suka kan. Artinya tatap muka sama warga. Kan? Iya. Tapi kalau terbuka kita di rumah hal yang sama, ini kan rumahnya Pak RW ini. Iya. Bagaimanapun RT ini kan wilayahnya Pak RW. Ini salah satu membuat saya itu pertama etika saya itu yang tak beradab. Kan seperti itu kan. Saya ini boleh katakan ketuanya dia gitu kan. Di sisi lain memang ada dua sisi. Ini sebetulnya kan dengan rame orang yang saya temui kan artinya pertanggungjawaban saya itu kan luas nih, lebih besar, Lebih banyak yang lagi. banyak lagi.
Tapi secara etika Pak kami itu terjegalnya di situ. Hanya sekarang tuh yang saya harapkan itu tinggal ke pemahaman kita. Kalau saya terang-terangan kan ini kan saya sangat melukai beliau nih Pak. Iya betul. Lebih baik beliau itu tidak saya calegkan. Kemarin saya udah ketemu empat mata sama dia, di dalam mobil dia. Karena begitu ini saya terbuka lah sekarang nih untuk apa saya simpan. Saya itu menerima 2 mandat Pak dari DPP itu. Pertama mandat itu saya harus kembali ke kota dalam artian mempertahankan kursi yang ada. Di sisi lain harus menambah kursi di dapil-dapil lain Pak. Dapil itu sekarang ada 7 dapil. Dulu kan Marpayan Damai ini kan gabung Bukit Raya. Iya. Sekarang Bukit Raya itu gabung Sail jadi jadi dapil yang baru. Iya. Artinya hari ini P3 hanya punya 1 kursi. Saya berikan mandat mempertahankan kursi yang ada, menambah kursi yang belum ada kursi. Itu. Yang kedua, mandat yang kedua Pak, saya dengan diwajibkan mengejarkan kursi ini, saya juga menerima mandat itu wajib maju pilwako Pak. Apakah itu nomor 1, apakah itu nomor 2, tergantung hasil pemilu. Pemilu kita dipercepat Pak, yaitu 14 Februari yang harusnya itu 9 April Februari. Inilah pemilu kita 2024 yang berpisah dengan pilwako dan gubri sekaligus pilpres. Pemilihan wali kota, bupati, gubernur beserta wakil itu 27 November 2024. Pemilihan presiden di bulan 10, tanggalnya belum ditetapkan Pak. Jadi intinya saya bicarakan sama Pak Sarwan itu, dia memahami karena saya sudah tunjukkan itu dan keputusan partai udah seperti itu. Dia sudah mendengarkan dari ketua DPW Pak Samsur Rizal. Jadi kenapa dia juga masih mau ikut? Dia sampaikan ke saya, ini adalah kesempatan terakhir saya, kata dia. Yang kedua dia sampaikan, tidak apa-apa ketua, karena kan ketua maju pilkada, yang jelas kan kursinya ada. Artinya kursinya ada. Kalau saya maju pilwako itu Pak, sebelum saya dilantik di bulan September, di bulan 8-nya itu saya wajib mundur. Karena ini aturan undang-undang. Yang maju kepala daerah itu, yang tadinya bulan 11 itu, penetapan itu ada di bulan Agustus. Begitu ditetapkan sebagai calon, bukan bakal calon lagi Pak, sebagai calon, apakah wali kota, wakil wali kota, gubernur atau wakil atau bupati, di Agustus itu mengundurkan diri dari yang belum kita dilantik malah Pak. Kenapa kita ini salah satu konsekuensinya kita hadapi juga karena kita kan sudah beberapa periode Pak. Makanya Pak Sarwan itu tidak ada masalah Pak. Berdua kami dalam mobil dia. Tidak ada masalah ketua karena saya tahu ketua maju pilwako. Intinya kan kalau kita mundur dia suara kedua, tentu bahwa dia ini adalah berhak untuk menggantikan kita. Disitulah Pak Ustadz. Hanya kita untuk terang-terangan sebagaimana katakan Pak RT tadi, ini saya nanti sesuatu yang saya pikirkan nanti dia menganggap bahwa saya itu kelewatan di mata dia. Ini ketua sudah keluar dari batas-batas ketentuan yang wajar. Itu saja Pak. Tapi kalau misalnya ada pertemuan kita, orangnya agak banyak, kita ketemu di luar, insya Allah saya siap akan seperti itu. Tapi kalau kayak gini, kayak ke rumah lah mau. Kalau kita kumpul-kumpul di luar nanti nampak sama dia kan tak bagus juga Pak. Nah, di situ, Pak. Ini yang saya pikirkan. Bukan saya menolak saya harus kampanye. Jadi BRT, kalaupun ada buat kegiatan, nanti disiapkan tempat. Kita yang datang. Gitu ya. Tapi jangan di jangan di daerah ini Pak ya. Jangan di daerah ini. Seperti itu Pak. Pun misalnya saya mau masang gambar agak besar nih saya pikirkan juga Pak. Tapi sekedar spanduk nggak masalah. Itu kan boleh aja sah. Tapi kalau saya taruh beliau besar di sini kan saya mikir ke sana aja Pak. Saya udah kemarin itu kan Pak
Jul tuh kan ke provinsi, dia di kota, Ya. nah gitu kan. Jadi taruh aja lah PRW di rumah tuh. Bisa kita gandeng. Kalau Gandeng, kalau gandeng. kita berbeda Pak, kita gandeng malah Pak. Iya, bisa. Itu kan karena berbeda. Ya, ini kan, karena gandeng. sama. Karena Itu kan sama. nggak mungkin belah Iya. Pak. Iya. Tapi dengan penjelasan Pak Jul tadi, itu kronologis yang seperti itu ya. Iya. Ini yang nggak dipahami kita-kita ini Pak. Jadi ketika Bapak menjelaskan tadi, kita kan jadi paham kondisi itu. Itulah saya mau turun langsung. Itu sama nih Pak, juga yang anunya ketemunya kan seperti itu. Karena kita kan sampaikan itu betul-betul bukan ini artinya kehendak kita yang ego, tidak itu Pak. Karena bagaimanapun putusan semuanya itu partai kan dari pusat Pak. Iya. Kita juga nggak bisa keluar dari sistem. Iya, itu tidak ya. bisa keluar dari situ. Tapi untuk kita- sementara Pak, Iya. sementara bakal nomor 1 Kota Pekanbaru dan nomor 2 itu siapa aja sekarang baru Pak yang berkembang? Oh, yang yang mau Ya. ikut pilkada itu, memang kita udah banyak komunikasi Pak, seperti saya kan diajak, diundang oleh Pak Ayat Cahyadi, sudah pernah duduk, berkomunikasi pun dengan Adinda Irfan sudah ada. Irfan juga. Ya, terus juga Adinda Agung, ada juga bicara Agung Nugroho. Tapi balihonya udah sampai ke daerah-daerah terlihat Irfan. Ini kan tentu untuk menaikkan elektabilitas partai Pak. Iya. Kalau beliau-beliau itu kan untuk elektabilitas Iya, betul. partai. Terus waktu lebaran kemarin juga saya termasuk diundang oleh Pak Rusli Zainal. Karena bersama Pak Samsu Rizal, ada Ibu Septina juga, termasuk juga membicarakan provinsi dan membicarakan kota Pekanbaru. Karena kan Pak Samsu Rizal itu kan ngajak Ibu Septina itu kan sebagai wakil gubernur. Pak Rusli. Septina Rusli. Iya, hanya Rusli menyampaikan waktu itu kalau untuk wakil gubernur ini kan dia kan tidak mau lepas dari Golkar Pak. Kalau wakil kan sudah ada, kalau untuk gubernurnya kan sudah ada, yaitu Pak Samsuar. Kalau kita ngambil wakil, dia sambil ketawa tuh. Apakah ketum mau Golkar itu di Riau itu wakil atau gubernurnya? Nah, kan seperti itu. Namun kata kalau bersama P3, kata bagi saya tuh katanya sangat mendukung ibu istri dia bersama P3. Namun dia tetap Golkar gitu. Nah, di sisi lain, ya bisa saja membuka ruang bahwa Ibu Septina itu sebagai wali kota bisa. Karena calon dari Golkar itu kan ada Pak Parisman, Parisman. ya atau Yang Iwan Ketua Patah. Komisi 3 sekarang. Ya, atau Iwan Patah, atau Ibu Septinanya gitu. Itu kan yang bakalan diusung oleh Partai Golkar. Nah, di situ. Nah, karena orang tuh inginnya kan linear juga, kota, Ya, ya. provinsi kan seperti itulah kan. Nah, di situ. Namun terkait beliau tadi Pak, apa namanya ada di mana-mana. Karena kami ini wajib wajib yang ikut pilkada itu wajib caleg. Kalau boleh milih Pak, konsekuensi yang kita mundur Pak, untuk apa kita caleg Pak? Saya kemarin sempat itu, kalau gitu Pak Sam saya bilang, nggak usahlah saya caleg lagi. Artinya kawan-kawan juga tak terluka saya balik, kan gitu. Ya. Biarlah saya memilih Purwoko. Mau bicaranya Pak, saya tinggal sosialisasi, mencarikan kursi untuk kawan-kawan, kan seperti itu. Iya. Yang jelasnya kan uang kita kan sedikit keluar Pak. Iya. Ini kita udah keluar uang caleg, maju Purwoko, caleg kita duduk, kita mundur. Iya. Banyak anunya kan Pak. Tapi wajib. Makanya semua orang ini wajib bersosialisasi melalui Bereho tadi. Sistem harus Ah, dijalankan sistem ya. semua partai itu Pak. Nggak bisa pilih. Kecuali dia memang sudah kepala daerah. Misalnya Pak Samsuar, Pak Idinatar misalnya, mereka tidak nyalek, mereka ikut pilgubri tidak masalah karena mereka itu incumbent. Iya. Masalahnya kalau orang yang nyalek, tugas-tugas mereka ini banyak yang tertinggal nanti. Iya. Jadi Natar kan sini pesta kemarin. Nah, situ. Ketemu boleh Pak. Pesta itu. Datang. Datang dia. Jadi Pak Idinatar, Jadi, Pak Asam, Gubernurnya siapa Pak itu kan Asam Suar. Jumroh. Katanya itu boleh nak nyalek dia tuh, Pak. Karena dia sudah dia memegang jabatan. Sementara nanti dia kalau maju nanti dia cuti. Kalau masa jabatannya itu belum habis. Tapi kalau masa jabatannya habis nanti ada PJ. Iya. Nah di situ.
Jadi itulah Pak RT, Pak Ustadz, Ya. Pak. Iya. Saya izin apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ini bisa kita lanjut, terutama yang program tadi saya insya Allah saya akan upayakan, saya usahakan terkait langkah-langkah tadi. Saya ngikut aja Pak gimana bagusnya, tapi intinya itu tadilah, kita tidak mungkin buat acara itu sangat terbuka di sini. Dan ini saya buka lah sebagaimana sudah kesepakatan saya dengan Pak Samidi sama Pak Marto. Tidak akan pernah, pokoknya dalam pemilu saya tak pernah buat acara langsung kayak gitu tuh Pak. Tapi yang lainnya tetap jalan. Metode-metode ini jalan Pak. Di situ. Betul, Pak RT. Betul, Pak Haji. Pak Narto, masyarakat di sana. Tentu kami atas nama masyarakat ya Pak. Iya. Besar sekali harapan. Semua yang kita sudah dikatakan besar sekali harapan dan mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Amin. Yang kedua, terima kasih kalau dikunjungi. Mudah-mudahan hasil kunjungan ini bisa terrealisasi. Yang jelas niat baik kita tadi niat baik kita bersama. Hal terkait aktivitas itu kan yang sebetulnya kami itu kan bukan kendala apa namanya Pak, sistemnya itu bersama beliau. Sebetulnya kalau beliau itu kemarin udah tahu kan, misal gitu kan, adalah biar aja lah saya jadi tim katanya kan, itu kan lebih Mulia lagi kita ya, pakai lagi. kita pun enak juga gitu. Tapi dia ini adalah berikan kesempatan terakhir saya berdua. Kalau tidak kan terkorek pula nama dia. Iya. Jadi itulah Pak RT, Pak Ustadz, Ya. Pak Haji, kita izin ya Pak ya. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa lah apa yang ingin kita realisasikan tercapai. Jadi sengaja tak dibawa rame-rame. Ya, Itu juga tadi kan. Khawatir itu juga. saya malah kan curiga juga Pak Samidi tidak kemana tadi kan kuat kita berangkat dari sana saya ngintip. Ya Pak ya Bang. Ya, boleh. Makasih banyak Iya. fotonya. Iya. Ya. Ini memang tanah orang juga ya Pak ya. Iya. Itu apa tertutup kebun apa ada jalan Pak? Berarti Pinang itu jalan. Itulah pas jalan. Iya. Jalan sama besar dari sini sana atau mengecil di sana Pak? Sama. Sama ya, 4 meter juga ya. Dia kan tak bisa kalau jalan tuh 4 meter ukuran dari hasilnya dan berapa tuh Pak? Nah, itu tujuan dari kita kalau dia kan 20 cm jadi Kenapa kalau itu ada ambil kaki ya? itu yang tadi mau kita sebelah kalau kita buat pada di sini aja. Kita